حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Kita masuk ke muka surat 16 dari Al-Mustawa Salis, level yang ketiga. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Wa min adabil libas, termasuk dari adab-adab berpakaian. An Abi Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah siapa namanya? Iya? Abu Umamah? Siapa? Abu Umamah tuh anak-anak. Abu Umamah siapa anak-anak? Sudai bin Ajlan al-Bahili. Tayyib. Qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala masyayikhatin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para masyayikh, para tokoh-tokoh tua dari Ansar. Bidun lihahum, janggut-janggut mereka itu berwarna putih. Qal, setelah riwayat yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ghayyir busyaib wajtani busawat, rubahlah uban namun jauhilah warna hitam. Disuruh merubah agar tidak menyerupai ahlul kitab yang membiarkan ubannya itu tatkala ubannya sudah banyak, membiarkan masih tetap putih. Nah, kita disuruh merubah, tapi jangan pakai warna hitam, pakai warna-warna yang lain. Boleh tak apa. Taib. Karena kalau warna hitam ini namanya taghrir, melakukan penipuan. Orang menyangka oh ini masih muda padahal sudah tua. Qal faqulna ya Rasulullah inna ahlal kitab yatasarwalun wala ya'tazirun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab itu mereka memakai asarawilat, yaitu apa? Seluar, celana. Kalau orang Indonesia bilang celana ya, di sini bilang apa? Seluar. Wala ya'tazirun, dan mereka tidak memakai kain pelikat, tidak memakai kain sarung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarwalu wa'taziru. Pakailah seluar, tapi juga pakailah kain pelikat. Jadi dua-duanya dipakai. Wa khalifu ahlal kitab, dan selisilah ahlul kitab. Sebenarnya hadisnya lebih panjang lagi. Disebutkan Yahudi mereka kalau tidak salah adalah apa? Yaitu mereka memakai izar tapi tidak memakai seluar. Sementara Nasara memakai seluar tapi tidak memakai izar. Maka Rasulullah menyuruh untuk menyelisihi mereka semua. Bukan nggak pakai pakaian, itu aurat nampak nanti. Tapi menyelisihinya adalah pakai kedua-duanya. Pakai seluar karena ini adalah lebih menjaga aurat. Kalau kena angin pun tidak nampak aurat. Dan juga memakai izar, kain pelikat, karena ini sangat membantu untuk tidak membentuk badan. Dan juga ini adalah gaya dari Arab. Sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada pasukan Azerbaijan, pasukan para sahabat dan tabi'in tatkala berperang di Azerbaijan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam suratnya, walaupun dalam perang tetap kalian itu memakai seluar, pakai kain pelikat. Kemenangan adalah apa? Di tangan Allah, dan Allah yang memberi, bukan karena masalah pakaian, bukan masalah senjata, bukan banyaknya orang, tapi ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya dan menyelisihi ahli kitab. Nah, di sini di antara adab berpakaian apa? Kita melatih diri, membiasakan memakai seluar,
dan juga sekaligus memakai kain pelikat. Qal nastafidu minal hadis. Hadis ini hasan sebenarnya karena di dalam sanadnya itu ada rawi namanya Al-Qasim bin Abdurrahman, Abu Abdurrahman Al-Madani, dia soduk. Ana dulu meriksa hadis ini. Cuma riwayat siapa ya? Enggak disebut sini, jadi kita jadi lupa-lupa. Kalau tak salah riwayat Abu Ya'la, kalau tidak salah. Tapi hadisnya sanadnya hasan. Kita mengambil faedah dari hadis ini, yalbasul muslim al-izara ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim itu memakai izar, memakai kain pelikat demi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nomor 1 masalah izar, nomor 2 larangan tasyabuh, nomor 3 menutup aurat, nomor 4 bicara batasan aurat, nomor 5 nanti ada apa? Ada masalah seluar. Jadi seluar diakhirkan. Baik. Kalau nomor 1 karena meneladani Nabi, Nabi memakai kain pelikat. Apakah Nabi memakai seluar? Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan itu. Akan tetapi telah sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli seluar di pasar, membeli apa? Sirwal di pasar. Kemudian beliau menambah. Orangnya bilang harganya sekian, Nabi memberikan bonus tambahan lagi. Kata para ulama, biasanya kalau dibeli memang untuk dipakai tentunya, cuma tidak terkenal itu. Untuk Nabi yang terkenalnya adalah memakai kain pelikat, pakai seluar. Hei guys, pakai apa itu? Pakai kain sarung itu. Yang kedua, yang bagi lil muslim alla yatashabbaha bil yahudi wan nasara fi libasihim. Semestinya seorang muslim itu tidak meniru-niru, tidak menyerupakan diri dengan orang Yahudi dan Nasara di dalam pakaian mereka. Mereka bangga dengan pakaian yang mereka ideakan sendiri. Kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya tentang pakaian Islami. Dan kita bersabar. Memang di dunia ini bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Muttafaqun alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dunia memang penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Itu pun orang kafir setengah mati, di surganya juga. Tanah pekuburan pun menyewa, membayar dan seterusnya. Tapi itu pun surga untuk mereka dibanding dengan kehidupan setelah mati. Dunia ini surga bagi mereka. Sementara mukmin, dunia adalah sebagai penjara. Kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Kita mengikuti syariat. Baru nanti kita bebas setelah kita meninggal dunia kembali kepada Allah Ta'ala. Dilarang menyerupai mereka. Karena apa? Kalau menyerupai orang kafir, nanti kita dinilai termasuk dari golongan mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, hadisnya jayyid dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bu'ithu baina yadayi sa'ah kahatain. Saya diutuskan sebelum datangnya hari kiamat seperti dua jari ini. Wa yakrunu baina as-sababati wal wusta. Beliau menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Baik, jaraknya hampir sama ujungnya itu. Menunjukkan ini memang sudah hari akhir, mendekati hari-hari akhir itu. Kemudian waju ila rizki tahta dhilli rumhi. Dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Taib. Rezeki Nabi melalui apa? Peperangan, melalui ghanimah dan faid dan yang semacam itu. Waju'ilatis saghar, waju'ilas sagharu wa dhillatu ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan akan menimpa orang yang menyelisihi syariatku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Maka kita dilarang untuk meniru gaya mereka, gaya rambut, demikian pula gaya berpakaian, gaya berbicara dan sebagainya. Perkara-perkara yang menjadi kebanggaan mereka. Kemudian yang ketiga di sini, al-muslim yasturu auratah. Muslim itu menutup auratnya. Karena muslim memiliki iman.
Sementara iman ini senantiasa bergandengan dengan rasa malu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-haya'u wal iman qarinani jami'a. Rasa malu dan keimanan itu senantiasa bergandengan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apa itu? Masing-masing sibuk ini. Apabila salah satunya dihilangkan, maka yang lain juga akan ikut dihilangkan. Dan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu satu cabang dari keimanan. Nah, tatkala orang kafir tidak punya keimanan, maka tidak heran jika mereka tidak punya rasa malu. Allah Ta'ala mengatakan, ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu orang-orang kufar bagaikan hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Makanya tak punya malu, jalan kemana-mana cuma pakai apa itu, pakaian yang tidak menutup aurat. Na'udzubillah. Memang ingin menggoda, merasa ini surganya. Kalau nanti tahu-tahu diculik orang, disakiti, ya baru pening, baru bising-bising. Sementara Islam menyuruh untuk menutup pintu fitnah, menutup kemungkinan-kemungkinan datangnya kerusakan. Tayyib. Kemudian yang keempat, auratul muslim minas surah ila rukbah. Jelas maksudnya muslim kali ini adalah apa? Lelaki. Adapun muslimah, jelas pembahasannya sudah lain. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, hadis yang sahih itu, Rasulullah mengatakan, al mar'atu aurah idza kharajat istasrafaha syaitan. Wanita itu aurat, tapi tidak mengatakan wajahnya, tangannya, kakinya atau apa, tapi wanita sendiri memang aurat. Kalau dia keluar, setan akan menghiasinya, atau para setan akan menghulurkan kepala melihat mereka. Tayyib. Makanya harus ditutup. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bahwasanya dhafruha aurah, kukunya juga aurat. Iya, memang fitnah itu ada saja dari para wanita. Adapun untuk laki-laki, ya, yang rajih disebutkan di sini, aurat lelaki muslim adalah dari pusatnya sehingga ke lututnya. Apakah paha termasuk aurat? Terjadi khilaf. Yang rajih adalah apa? Aurah yang mukhaffafah. Aurat tapi diringankan. Kita tahu laki-laki urusannya banyak, kerjanya banyak, lasak. Nah, boleh jadi mudah, senang untuk tersingkap pahanya, maka diringankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya tidak layak kita sudah mengaji kemana-mana cuma pakai seluar pendek, ya malu tentunya. Kita harus memiliki adab-adab yang baik, menjaga kehormatan. Itu laki-laki muslim, apalagi yang perempuan tidak layak meniru hewan atau meniru para kawafir, kafirat dan sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini yang kelima, yang bagi antal basa sarawi latah talkomisi awil izar. Semestinya Anda memakai seluar, memakai celana, tapi yang longgar, bukan yang sempit-sempit, yang sesak. Di bawah gamis, di bawah jubahnya, atau di bawah izar, kain pelikatnya itu. Lebih menjaga aurat, kalaupun kena angin, kalau ada yang mencoba menyingkap, masih susah karena seluar itu cenderung agak sempit dibandingkan dengan kain pelikat, kain sarung. Maka ini sangat membantu, terutama kalau naik kuda. Bila terakhir naik kuda? Tak pernah. Iya, tak apa. Bila terakhir naik kuda? Oh, waktu di Trengganu dulu. Ya, nggak apa, sekali-sekala berlatih naik kuda pelan-pelan. Insya Allah ada pahalanya kalau diniatkan untuk berjihad, untuk berlatih keperwiraan. Tapi kalau sekitar untuk selfie, ya nambah dosa. Nah, kalau kita hanya pakai kain pelikat,
mungkin agak susah untuk tidak nampak auratnya. Tapi kalau kita di balik itu masih memakai seluar, ini membantu agar aurat tidak mudah tersingkapkan. Takwimnya besok insya Allah, wallahu a'lam. Anak-anak yang paling kecil siapa sekarang? Oh, nggak ada yang lebih kecil lagi. Doa doa turun hujan macam mana? Kalau hujan turun, kalau hujan turun doanya apa? Apa doa yang disukai kalau hujan turun? Ada nomor dua, ya Abdurrahman. Aywa Allahumma shayyiban nafi'an atau yang lain? Aywa Allahumma shayyiban hani'an. Tayyib. Kita masuk ke hmm, sampai di mana ini? Muka surat berapa? 154 atau sebelumnya? Masuk ke 153 ya dohirnya ya. Qala al-Imamun Najdiyu rahimahullah wa tawaghit kasirah. Taghut-taghut itu banyak. Kita baca catatan kaki dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. At-tawaghit jam'u taghut, ya, wazan fa'alut dari tagha. Atau boleh jadi berarti ya jadi apa? Fa'ilut. Iya, karena ada alif setelah fa'ul fi'il. Jadi fa'ilut. Wa sabaqa tafsiruh, dan telah berlalu tafsirnya, yaitu segala sesuatu yang melampaui batasan atau disikapi melewati batasan. Kemudian wa ru'usuhum khamsah, pemimpin-pemimpin mereka itu 5. Kita lihat bacaan kaki yang kedua, zu'ama'uhum. Harusnya hamzahnya bukan di bawah, bukan di atas garis macam ini ya. Tetapi di atas wawu, hamzahnya ru'asa'uhum. Para pemimpin-pemimpin mereka, wa muqalladuhum, yang diekori, yaitu yang diikuti secara membabi buta istilahnya, tidak tahu dalil tetap ikut saja. Khamsah, nah ini 5. Yang pertama kembali ke atas, iblis, la'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, iblis huwa syaitanur rajim. Iblis adalah syaitan yang dirajam, dilempari batu. Setiap kali mau naik ke langit dilempari batu. Atau rojim ditafsirkan lafaz setelahnya al-la'in, yaitu mal'un, yang dikutuk. Karena Allah mengutuk dia, dijauhkan dari rahmat sampai hari kiamat. Makanya Allah menamakan dia sebagai iblis, dari ablasa yublisu iblasan, yaitu apa? Al-ayis min rahmatillah, yang berputus harapan dari rahmat Allah. Orang yang bersujud mendapatkan rahmat. Nah, iblis tak mau sujud, maka dia mendapatkan laknat karena menjauh dari sebab-sebab rahmat. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Qala Allahu lahu wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan kutukanku sampai hari pembalasan. Kalau sudah seperti itu memang putus asa dia. Adapun Nabi Adam, beliau tidak berputus asa. Beliau melakukan kesalahan tetapi kemudian bertaubat sehingga layak mendapatkan rahmat Allah. Layak untuk senantiasa memiliki pengharapan. Adapun iblis karena dia menyombongkan diri, setelah diingatkan malah menyombongkan diri, akhirnya sekalian terlaknat dan putus asa dari rahmat Allah.
Wa kana iblisu ma'al malaikati fi suhbatihim ya'malu bi amalihim. Iblis itu dahulunya menyertai para malaikat di dalam kebersamaan mereka, beramal seperti amalan mereka dengan amalan-amalan malaikat. Setiap kali malaikat mendapatkan instruction, perintah, mendapatkan komen, perintah, pengarahan, maka iblis juga ikut melakukannya karena satu rombongan, satu barisan. Walamma umira bisujudi li Adam, tatkala dia diperintahkan untuk bersujud pada Adam, semua diperintah sujud. Malaikat semuanya sujud, tahu-tahu satu masih berdiri, menyombongkan diri. Zahara ma fihi minal khubsi wal iba'i wal istikbar. Nampak di dalam dirinya al-khubs, kebusukan, wal iba, keengganan, wal istikbar, kesombongan. Fa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Bayangkan kalau satu sujud saja, pada sujudnya sujud penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau, itu aja dihukumi kafir. Bagaimana yang tidak mau sholat untuk Allah Ta'ala sehari 5 kali dia tidak mau, habis itu mengharapkan masih menjadi muslim, padahal Nabi sudah menghukumi orang yang berbuat gini adalah kafir. Satu sujud saja iblis dikafirkan karena tidak mau. Bagaimana dengan orang yang membiasakan diri tidak mau sujud setiap harinya kepada Allah? Tentunya lebih layak untuk dikafirkan. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Qal faturida min rahmatillahi azza wajal. Maka dia diusir dari rahmat Allah azza wajal. Qala Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala, biar dengarkan baik-baik aja. Nah, gini aja. Tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian, yaitu sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, untuk Adam. Maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang kafir. Ini adalah tauhid yang nomor 1. Kenapa dipanggil sebagai tauhid? Karena dia melampaui batasan. Batasan hamba adalah taat dan tunduk patuh kepada Allah, mendengar dan taat. Sementara iblis malah menyombongkan diri. Bukan di bumi, tapi di kerajaan langit. Dia berani menyombongkan diri. Taib. Makanya dia dipanggil sebagai tauhid. Bahkan memang sombong. Dia mengatakan apa? Ana khairum minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Maksudnya apa? Saya lebih mulia dari dia. Jadi memang dia sangat sombong. Sementara hak hamba dan wewenang hamba hanyalah merendahkan diri di hadapan Allah. Sebagaimana namanya, abdun. Ta'abada, tadzallala, menghinakan diri. Bukan malah menyombongkan diri. Makanya iblis ini sebagai tauhid. Tauhid yang nomor 1. Baik, kita ambil sampai 10 menit paling tidak insya Allah. Sedikit lagi insya Allah kita coba. Qal waman abada waman ubida. Ini salah cetak ya. Tertulis abida, yang betul ubida. Waman ubida wahuwarok. Orang yang disembah dalam keadaan dia ridho, rela untuk disembah. Baik. Walaupun dia tidak meminta, tapi tatkala disembah dia rela, dia jadi tauhid juga. Karena rela untuk disikapi melampaui batasan. Baik, kita baca catatan kaki. Qala Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ubida min dunillah wa huwa radin ayyu'bada min dunillah. Dia disembah, bukannya Allah yang disembah.
dalam keadaan dia ridho disembah, bukannya Allah yang disembah. Fa innahu min ru'usi tawaghit wal iyadu billah. Maka sesungguhnya dia termasuk dari pemimpin-pemimpin para tagut, rela disembah. Kalau ditaati melampaui batasan saja jadi tagut, demikian pula diikuti melampaui batasan jadi tagut. Gimana dengan disembah padahal dia bukan Allah dan dia ridho, tentunya lebih layak untuk dia dipanggil sebagai tagut. Qal sawaun ubida fi hayatih au ba'da mamatih. Sama saja dia disembah di masa hidupnya atau setelah matinya baru disembah. Idza mat wa huwa radin bidzalik. Jika dia mati dalam keadaan ridho dengan peribadatan tadi. Contohnya siapa ya? Dia tidak minta disembah tapi begitu disembah dia rela. Ana tak tahu. Contohnya siapa? Ana yang tidak tahu. Kira-kira siapa yang macam itu? Sementara para ulama mengatakan para waliullah walaupun mereka setelah mati disembah, tapi mereka tak rela. Demikian pula Nabi Isa tidak rela. Maka tidak dipanggil sebagai tagut. Kemudian yang sedikit lagi, yang ketiga berarti. Tayyib. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya sendiri ya. Kalau ini banyak ya, memang meminta disembah, ya. Iya, macam Firaun. Siapa lagi? Siapa yang ingat ya? Raja yang di zaman siapa misalkan? Di zaman siapa? Iya, zaman Nabi Ibrahim itu yang katanya namanya Namrud, wallahu alam, ya. Ya, Abraha. Tidak disebutkan dia minta disembah. Apa dia Kristen, dia ikut ajaran Nabi Isa, tetapi dia dengki karena masalah Ka'bah. Ya, Korun. Kira-kira Korun minta disembah tidak ya? Tak tahu ya. Kalau emang dia terbukti minta disembah, jadi tauhid. Tapi mungkin dari sisi apa? Dia ingin diikuti dengan sebab hartanya. Cuma yang minta disembah, siapa tadi yang tunjuk jari lagi ya? Contoh orang yang minta disembah siapa ya? Yaitu yang di zaman Ghulam. Ghulam Bani Israel itu. Tayyib. Ada yang mengatakan namanya wallahu alam, mengatakan namanya Dikianus atau siapa wallahu alam. Namanya tambahan Israiliyat. Atau kalau di zaman sekarang Jamal Abdul Nasir Al-Misri, dia memang minta disembah. Sebagaimana diceritakan oleh teman-teman Mesir. Dulu teman-teman disiksa ketika tidak mengatakan Jamal Abdul Nasir adalah sesembahan kami. Yang tidak mengatakan itu disiksa. Yang mengatakan subhanallah langsung disiksa di dalam penjara. Dia minta disembah. Makanya terbentuk gerakan Nasiriyah, penyembah Jamal Abdul Nasir. Dia Ikhwanul Muslimin. Begitu dia naik, ketika Ikhwanul Muslimin menang, maka dia membantai Ikhwanul Muslimin sendiri. Tahu busuknya Ikhwanul Muslimin, maka dibantai. Setelah itu dia yang jadi tagut. Jamal Abdul Nasir dikafirkan oleh Imam Ibnu Bas dan lain-lain. Dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Iya.